Oke, welcome back, ketemu lagi bersama saya di channel Heru. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan selalu bahagia. Oke, teman-teman, hari ini mengkol ini. Sebentar. Teman-teman, hari ini Heru mau bahas temanya, yaitu bicara soal negara dengan sistem pendidikan yang paling oke apa sih? Ya, teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu ya. Ya, teman-teman mungkin lagi mikir mau sekolah di mana, atau orang tuanya mau menyekolahkan anaknya di luar negeri di mana. Mungkin sudah nggak percaya dengan sistem pendidikan Indonesia. Boleh. Atau yang punya keuangannya lebih baik, punya berkat lebih baik, pengen menyekolahkan anaknya di luar negeri dengan asumsi di luar negeri akan lebih baik dibanding pendidikan Indonesia. Boleh, nggak apa-apa. Kita akuin kok, pendidikan kita masih kalah sama luar negeri. Jadi no basa-basi lah gitu ya. Saya orang Indonesia, tapi saya mengakui bahwa pendidikan luar negeri itu lebih baik dan Indonesia. Kalau uangnya pas-pasan, ya mungkin harus di Indonesia. Kayak saya, uangnya pas-pasan, jadi sekolahnya lokal aja di Bandung. Coba gue lahir dari orang kaya, mungkin gue ada di Swiss kali, mungkin gue lagi ada di Kanada gitu, lagi ngopi-ngopi. Sekarang nggak akan ngonten-ngonten gini bro gitu. Tapi it's okay, saya syukuri dan selalu bahagia sesuai dengan moto Heru. Oke. Nah teman-teman, negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia itu belajar dari yang terbaik ya kita ya. Pendidikan itu fondasi masa depan, betul nggak? Tapi pernah nggak sih kamu mikir negara mana sih yang sistem pendidikannya paling bagus di dunia? Negara mana? Penasaran nggak? Sebelum saya lanjut, tolong like, share, subscribe dulu, bunyikan loncengnya. Saya lanjutin nih. Oke, sip. Nah, teman-teman, apa cuma soal nilai bagus dan ranking tinggi? Atau ada hal lain yang lebih penting? Yuk kita bahas 5 negara dengan sistem pendidikan terbaik dan apa yang kita bisa pelajari dari mereka. Oke, pertama, Finlandia. Catat, Finlandia, pendidikan tanpa stres dibilangnya. Wih, kok bisa? Nah, nomor 1, pasti udah sering kamu dengar Finlandia. Oke, di Eropa ya. Negara ini sering disebut punya sistem pendidikan terbaik di dunia. Tapi apa nih yang bikin mereka beda ya? Nggak ada ujian nasional bro. Kita mah pusing gitu, ada ujian nasional, nggak boleh nyontek lagi. Wush, pusing pisan gitu ya. Penilaian lebih fokus ke perkembangan siswa. Ingat nih, bukan cuma angka. Mereka nggak fokus sama angka. Nilai nggak harus 100. Nah, jam sekolah pendek tapi sangat efektif. Nah, teman-teman, siapa yang pengen sekolahnya nggak lama-lama? Ayo, pulangnya cukup sekolahnya pendek aja, nggak sampai sore gitu. Wah, nikmat banget ya. Guru adalah profesi elit. Wih, siapa tuh yang mau ngajar di Finlandia? Untuk jadi guru butuh gelar master dan proses seleksinya sangat ketat. Kurikulumnya fleksibel, berbasis proyek dan menekankan kreativitas serta kebahagiaan anak. Wih, kebahagiaan anak ya, luar biasa. Hasilnya, anak-anak Finlandia termasuk yang paling bahagia dan punya hasil akademik tinggi tanpa stres. Wow, boleh tuh teman-teman. Kalau teman-teman mau sekolah atau menyekolahkan anaknya, boleh cek universitas atau sekolah yang ada di Finlandia. Oke, lanjut. Kedua, negara mana nih? Singapura. Kalau nggak mau jauh-jauh, sekolahin anak ke Singapura. Ya, disiplin dan prestasi. Bagus Singapura. Kita geser ke Asia ya. Singapura, negara kecil ini dikenal punya sistem pendidikan super ketat dan hasilnya luar biasa. Fokus utama mereka adalah di matematika, sains, and teknologi. Pendidikan sangat kompetitif tapi juga sangat terstruktur. Teknologi pembelajaran canggih banget, mulai dari AI sampai metode pembelajaran berbasis data. Keempat, sistem pendidikannya berhasil mencetak lulusan-lulusan yang sangat siap bersaing global. Oke, tapi catat ya, sistem ini juga sering dikritik karena tekanan akademik yang sangat tinggi. Jadi lumayan tidak seperti Finlandia yang happy ya. Mungkin di sini benar-benar lu harus banyak belajar, lebih persaingannya lebih banyak karena memang menuntut nilai kali mungkin ya kalau di Singapura seperti itu. Nah, Jepang, negara ketiga, Asia juga. Nilai lebih ke nilai dan kedisiplinan kalau Jepang, oke? Beda sama Finlandia ya. Di Jepang pendidikan bukan cuma soal akademik tapi soal karakter dan nilai kehidupan. Ini yang saya suka. Jepang itu dari anak-anak kecil diajarin banget gimana cara survive, gimana cara tata krama, gimana cara menghormati orang lain, orang tua. Makanya no wonder ya, orang Jepang itu
sangat hormat, sangat menghargai orang tua, sangat sopan sekali gitu ya, mendahulukan manusia gitu dibanding yang lain gitu orangnya gitu ya. Mau jalan aja orang di sini mah ada orang nyebrang digas terus ya. Di Jepang nggak ada tuh orang mau nyebrang dikasih duluan nyebrang, karena manusia yang memanusiakan manusia. Itulah orang Jepang. Ya, dia menghargai manusia. Ya, biar dia lewat dulu, and then baru kita lewat motor atau mobil. Beda sama di Indonesia, pak cepet-cepet digas, ketabrak kesenggol sabodo, pokoknya mah saya nggak telat, tak eta orang Indonesia. Ya, belajar sama orang Jepang, dia bisa memanusiakan manusia lebih dari dianya sendiri kadang, seperti itu. Oke, karena dia karakternya, nilai kehidupannya diajarin sejak dini, sejak kecil. Itulah Jepang. Anak-anak diajarkan etika, tanggung jawab, dan kebersihan sejak dini. Makanya di sana solokan-solokan gak ada bau. Di sana ada ikan-ikan koinya bagus-bagus. Hidup di Jepang di solokan. Beda di Indonesia, adanya ikan kecebong yang hitam-hitam kecil gitu. Diambil juga nggak ada bagus-bagusnya gitu ya. Itulah Indonesia bedanya. Di sana mah bener-bener dijaga, habitnya dijaga. Kenapa kok Indonesia beda jauh sama Jepang? Karena nilai-nilainya dari kecil di Jepang diajarin, di Indonesia tidak diajarin. Jadi balik lagi ke sistem pendidikan. Sebuah negara jika ingin maju, itu nilai-nilai pendidikannya, sistem pendidikannya harus dibenahin dulu. Maka otaknya baru bener, akan ke bawah gitu. Beda sama kita, kadang ada yang masih banyak belum sekolah. Jadi orang juga nggak ngerti harus gimana. Oh, sungai itu harus dibersihin ya. Oh, kita tuh nggak boleh buang sampah ke sungai ya. Oh, kita tuh harus menjaga lingkungan ya. Karena orang nggak diajar jadi nggak tahu. Makanya pendidikan penting. Indonesia kalau mau maju gimana? Perbaiki pendidikannya. Lanjut. Di Jepang itu etika, tanggung jawab, dan kebersihan sejak dini itu sangat diajarkan sejak awal oleh orang-orang pendidik di Jepang. Kedua, sekolah di Jepang nggak pakai petugas kebersihan. Nggak ada OB, Ben, nggak ada. Siswanya sendiri yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Oke. Jadi benar-benar sampah dipegang, baru dibuang ke tempat sampah. Kalau nggak ada nemu tempat sampah, nggak akan dibuang juga. Dijaga. Nyiduh aja di sana mah nggak bisa sembarangan. Nyiduh, tahu nyiduh? Cuy, buang ludah. Di Indonesia mah buang ludah teh sekarep nah cuy di mana-mana geuleuh pisan. Di sana mah nggak ada gitu yang gitu-gitu. Ditisuin kali kalau emang lagi pilek lagi berdahak gitu. Baru kantongin dirapiin, nanti ketemu tempat sampah baru dibuang. Itu attitude yang benar. Jadi di sana nggak pakai petugas kebersihan, nggak ada OB. Siswa sendiri yang bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Keren banget loh. Kemarin saya ya, ini cerita sedikit teman-teman ya. Kemarin anak saya kan memang basket di GOR Pajajaran. Itu adalah GOR terkemuka yang dibilang itulah ikonik sports center lah di Bandung, Jawa Barat. Sorry, ini saya mau kasih masukan banget ya. Kalau itu punya saya itu, kalau itu GOR punya saya akan perbaiki semuanya, saya akan rapiin semuanya. Saya sedih ngelihat GOR Pajajaran teman-teman ya. Tulisannya udah runtuh, sampah bertumpukan di mana-mana, lantai pada cacat bocel-bocel gitu ya. Parkiran tidak tertata dengan rapi. Sorry, semoga pengurus GOR Pajajaran atau pemerintah pusat Bandung, Pak Wali Kota juga, Pak Farhan juga bisa melihat dan memperbaiki GOR Pajajaran. Karena ini ikon buat kota Bandung gitu. Itu kotor banget. Anak saya basket, atlet basket, tiap perbasi selalu tanding di situ gitu ya. Saya ngeliatnya, aduh geuleuh pisan. Sampah itu ya kalau habis nonton di undak-undakan di tempat duduknya, itu orang, karena kita tahu orang Indonesia itu masih belum sadar akan pentingnya buang sampah sendiri. Ya, kudu diingetin, tolonglah buat spanduk yang gede misal gitu. Buanglah sampah pada tempatnya, disediakan tempat sampahnya yang bagus, atau setidaknya ada OB dulu lah gitu, karena nggak bisa menyadarkan orang Indonesia dengan cepat ya. Jadi harus ada OB dulu. Tolonglah Pak, ada OB, ada kebersihan. Saya jijik liatnya, kotor banget sampah di mana-mana gitu loh. Ya, ini masukan buat pemerintah Kota Bandung biar GOR Pajajarannya jadi lebih
bersih. Oke, mungkin nanti saya akan buat kontennya nanti. Saya datang ke sana pas lagi ada Perbasi, saya akan lihat sampah-sampahnya. Semoga ada perbaikan buat Kota Bandung dari olahraganya. Oke, gornya yang bagus. Jepang juga punya sistem sekolah publik yang merata kualitasnya. Nggak jauh beda antara kota dengan desa. Ya, beda banget kita swasta sama negeri itu jengjot. Apa ya? Pincang. Jadi sistem mata pelajarannya, ngetritnya, cara pengajarannya, guru-gurunya juga sangat jengjot, sangat pincang gitu loh, kualitasnya gitu loh, antara sekolah swasta dan negeri. Kalau di Jepang merata, di kota sama di desa merata. Itu yang membuat mereka bisa maju one step ahead than Indonesia. Oke, negara keempat, Kanada. Kanada ini sistem pendidikan lebih merata dan inklusif. Di Amerika Utara, Kanada jadi contoh terbaik. Negara ini dikenal dengan sistem pendidikan yang inklusif, gratis, dan setara untuk semua warga. Gratis! Kebayang kan? Asik gak? Asik. Dana pendidikan dibagi rata antar provinsi. Jadi nggak ada sekolah elit vs sekolah tertinggal. Nggak ada. Fokus pada bahasa, literasi, dan pemikiran kritis di sana. Murid asing dan minoritas mendapat perhatian khusus. Tidak didiskriminasi di sana. Tidak ada tuh, kulit hitam di sini, orang Asia di sini yang sipit-sipit. Nggak ada. Di sana semua sama. Keren banget, oke? Nah, hasilnya, Kanada konsisten berada di peringkat atas untuk kualitas pendidikan global. Jadi buat mami-mami, dedi-dedi yang mau nyekolahin, kulain anaknya, salah satunya yaitu Kanada. Oke banget tuh Kanada. Ya, Kanada oke. Korea Selatan, negara selanjutnya. Ya, negara kelima berarti ya. Korea Selatan itu fokus ke akademik ekstra. Wih, akademik ekstra, men. Maksudnya gimana? Nah, kalau bicara soal usaha dan semangat belajar, Korea Selatan patut diacungi jempol. Siswa Korea belajar sampai malam. Bahkan setelah sekolah masih lanjut di lembaga belajar tambahan atau Hagwon. Ya, nilai akademik sangat penting. Persaingan masuk universitas top sangat ketat. Jadi nilai, kalau di situ lebih ke nilai ya di Korea. Tapi di sisi lain banyak juga yang mengkritik tekanan mental yang muncul karena sistem ini terlalu kompetitif banget. Jadi sangat hard ya di sana sekolahnya, tapi bagus. Meski begitu, Korea tetap jadi bukti bagaimana budaya belajar keras bisa menghasilkan generasi yang unggul. Apa yang bisa kita pelajari, teman-teman? Nah, setiap negara punya pendekatan berbeda, teman-teman. Ya, ada yang sekolahnya santai, nggak bikin murid-muridnya stres. Ada yang negara yang lebih ke akademis, ada negara yang santai banget gitu ya. Ada satu benang merahnya nih yang saya bisa lihat, bahwa semua sistem pendidikan terbaik punya visi jangka panjang, betul? Dan menghargai peran gurunya. Mereka investasi besar dalam pelatihan guru, kurikulum fleksibel, dan akses pendidikan yang merata. Kalau Indonesia mau naik level, kita perlu belajar banyak dari mereka sambil tetap mempertahankan budaya dan karakter bangsa kita sendiri. Oke, kalau kamu punya mimpi Indonesia jadi negara dengan pendidikan yang terbaik, tulis di komentar. Oke, ayo reformasi pendidikan. Sekali lagi, ayo Indonesia reformasi pendidikannya, biar bangsa ini bisa lebih maju, tidak terbelakang, tidak bodoh, dan tidak mudah dibodohi. Jadi harus reformasi pendidikan, harus diperbaiki. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga apa yang Heru bagikan bisa membuka sedikit paradigma kita tentang pendidikan di dunia. Oke, nanti saya akan bahas mungkin pendidikan negara-negara maju, contohnya kayak di Cina. Saya tertarik untuk membahas pendidikan di Cina juga. Nanti tetap stay tune di channel saya, di channel Heru. Oke, sekian dan terima kasih, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia adalah keputusan. Bye.